Halo, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang model-model ekonomi dan bagaimana kita nantinya menyederhanakan model-model ekonomi ini dalam bentuk model-model matematika. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana permasalahan ekonomi terjadi, ya. Di sini bisa kita lihat ada temannya yang ingin berharap mendapatkan keju dari kambing, tetapi kambing yang dibelinya ternyata seekor jantan sehingga tidak bisa menghasilkan eh, susu untuk menjadi bahan mentah membuat keju. Nah, bisa kita saksikan di sini memang awalnya dia melakukan tindakan ekonomi, ya, eh, menukar handphonenya dengan kambing berharap untuk mendapatkan income dari kambing tersebut dalam dalam bentuk susu yang dijadikan keju, tapi ternyata dia salah beli. Nah, di sini kita bisa melihat ada asumsi-asumsi yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli ekonomi atau yang punya minat terkait dengan ekonomi. Eh, jadi ada asumsi bahwa nggak semua kambing, ya, pada kenyataan nggak semua kambing menghasilkan susu. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan juga dalam menyederhanakan nantinya, ya, problem-problem ekonomi dalam bentuk model matematika. Nah, melihat case yang pada slide sebelumnya, kita bisa melihat teori ekonomi ini merupakan abstraksi dari kenyataan, ya, yang ada di dunia kita. Cuma di sini ada abstraksi maupun kenyataan, asumsi-asumsi yang mungkin susah kita tangkap atau kita mengerti malahan. Nah, di sini kita bisa menangkap dari kenyataan ini yang ada di perekonomian, itu terdapat hubungan timbal balik, ya, dari antara satu konsep dengan konsep yang lain. Nah, ini yang akan kita coba sederhanakan dalam bentuk model sehingga dengan siapapun kita berkomunikasi, mereka dapat mengerti. Nah, model yang kita sederhanakan itu sebenarnya menggambarkan kerangka bagaimana kita menganalisa suatu kejadian perekonomian. Nah, ini yang disebut model ekonomi. Nah, ini salah satu contoh peristiwa ekonomi, ya, di mana pada gambar ini sebenarnya kita bisa melihat, ya, di sini kalau misalnya Anda baca ini ada happiness, ya, kebahagiaan. Yang garis yang vertikal ini merupakan cookies yang dimakan, ya. Nah, coba kita bayangkan semakin sedikit kita mendapatkan hadiah atau cookies, ya, dalam case-nya seperti ini, kita lebih sedikit berbahagia, ya, dengan asumsi semakin banyak kita mendapat cookies, kue, ya, akan semakin bahagia pula. Semakin banyak kita mendapat kuis, ya, mengikuti garis horizontal ke kanan, semakin tinggi pula indikator happiness kita, nilai happiness kita. Jadi kita harusnya mendapatkan garis yang linier, lurus ke atas. Tapi pada kenyataannya, bila cookies ini dinikmati atau kita makan, apakah hubungan semacam itu benar-benar terjadi? Nah, itu yang perlu kita berikan asumsi-asumsi. Memang kita sudah melihatkan hubungan antar faktor-faktor antara happiness dan cookies yang dimakan. Cuma setelah kita makan 100 cookies, kita sudah tidak merasa lagi bahagia, ya. Sehingga happiness kita akan turun. Dan ini tidak terjadi lagi garis linier yang mengarah ke kanan atas, tapi pada garis puncaknya. Nah, asumsi-asumsi ini yang nanti akan kita coba sederhanakan dalam bentuk suatu model, ya. Nah, ini untuk menjelaskan hubungan tersebut dapat diilustrasikan ke dalam model matematika. Nah, model matematika ini sebenarnya isinya adalah persamaan, ya. Persamaan yang menghubungkan variabel. Kalau di sini bisa kita lihat happiness dan cookies, number of cookies, ya.
dengan cara tertentu. Dengan cara tertentu ini apa aja itu? Nah, bisa kita lihat adanya asumsi-asumsi teori ekonomi dan pastinya harus dapat kita jelaskan secara logis dalam model matematika. Nah, secara garis besar, equations ya, maksudnya equations ini adalah persamaan dalam bahasa Indonesianya. Ada yang menyebutnya fungsi, ada juga yang menyebutkannya model ya. Cuma umumnya di matematika, di ilmu matematika ini disebut equations atau persamaan. Nah, ini mungkin sudah familiar sama di mata Anda ya, Y sama dengan A plus BX, di mana nanti unsur-unsur dari equations adalah variabel, konstanta, dan juga parameter. Nah, mana yang di antara persamaan ini merupakan variables, yaitu Y dan X. Ya, dan yang biasa disebut dengan konstanta ini, yang A. Dan yang biasa disebut dengan parameters, yaitu ini, yang B, yang juga digabung dengan variables. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan bahas satu persatu unsur-unsur dari equations. Yang pertama itu variabel atau dalam bahasa kitanya peubah. Ya, ini sesuatu yang besarnya dapat berubah, sesuatu yang dapat menerima nilai yang berbeda ya, karena dia belum kita identifikasi sebagai apa, makanya kita sebut dia sesuatu. Nah, contoh variabel yang ada di ilmu ekonomi, contohnya price, profit, revenue, dan lain-lain. Kalau di fisika itu seperti F, force ya. Eh, Lalu ada lagi M, for mass, massa, berat gitu ya. Nah, ini untuk di ilmu ekonomi juga punya variabel-variabel yang biasanya dipakai orang. Nah, nanti Anda juga menyelesaikan skripsi, tidak menutup kemungkinan Anda juga mencoba untuk menggali variabel baru. Nah, biasanya kita tidak mungkin dalam modal matematika menetapkan harga, price, atau segala macam itu dituliskan seutuh. Jadi kita pakai simbol, sama seperti modal matematika pada umumnya. P, profit, R for revenue, cost, ya, Y untuk income, atau ada juga menyebut X dan Y untuk sesuatu variabel yang belum disepakati secara konsensus ya. Ini biasanya di model skripsi atau dan segala macam. Nah, unsur berikutnya adalah konstanta. Apa itu konstanta? Ini suatu besaran yang tidak berubah. Ya, konsisten ya begitu namanya. Contohnya angka 7 pada persamaan C sama dengan 7 plus Q. Nah, ini biasanya umum Anda lihat, Anda dapatkan di persamaan total cost ya, di mana ada satu besaran yang tidak terpengaruh dengan variabel lain. Contohnya fixed cost pada, ya sebelumnya kita pernah yang sudah Anda selesaikan pekerjaannya, yaitu bagaimana Anda menggambarkan fixed cost. Nah, itu dia fixed cost itu nilainya tetap walaupun jumlah produk yang diproduksi berbeda-beda. Nah, ada juga konstanta yang digabung bersama variabel. Karena angkanya sudah tetap, jadi biasanya sudah bisa digabungkan dengan variabel. Jadi 7Q atau 0,5R. Nah, ini menunjukkan hubungan antara satu variabel ke variabel yang lain. Contohnya kalau C sama dengan 7 plus Q, sebenarnya Q ini punya koefisien, yaitu koefisiennya bernilai 1. Nilai satunya plus atau negatif. Plus, berarti C hubungannya sama atau sejalan ya, sebanding dengan Q. Ada lagi yang tidak sebanding. Bisa saja nanti nilai koefisien negatif. Jadi nanti akan kita bahas contohnya hubungan antara permintaan dengan harga. Nah, itu hubungannya negatif. Sedangkan hubungan antara supply, penawaran dengan harga itu hubungannya positif. Sebanding dia. Jadi plus nilainya. Nah, yang berikutnya adalah unsur parameter. Ini konstanta yang variabel. Apa itu maksudnya konstanta yang variabel? Jadi kita belum tahu, belum ada tetapan
atau belum ada asumsi yang benar-benar menunjukkan bahwa suatu konstanta ini yang tergabung dengan variabel ini dia belum bernilai, mempunyai nilai. Kalau ini kan kalau konstanta dan koefisien ini sudah ada nilainya 7 gitu, 0,5 dan 7 pada nilai 7Q. Ini sebenarnya sudah punya angka, punya numbers dia gitu ya. Tapi ada juga konstanta yang variabel, kita diminta untuk memecahkannya. Contohnya 7Q itu digantikan dengan AQ. Jadi A ini yang menjadi parameter. Dan biasanya ini juga dipakai simbol karena kita belum tahu angkanya berapa. Ini ada A, B, C, biasanya seperti alfa, beta, gamma, dan segala macam. Nah, kita akan melihat hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari persamaan tersebut ya dalam beberapa jenis persamaan. Sebenarnya variabel ini dapat berdiri sendiri, tapi akan ada artinya bila berhubungan. Nah, ini yang akan kita bikin modelnya gitu ya. Hubungannya satu dengan yang lain melalui persamaan, bisa saja dia persamaan atau ketidaksamaan. Oke, langsung saja dengan contohnya. Ini ada 3 jenis dari persamaan yang umum dipakai pada matematika ekonomi. Yang pertama itu divisional equation. Apa itu divisional equations? Ini membentuk persamaan identitas yang sebenarnya ini menjelaskan dari satu pernyataan. Jadi kalau kita mau menjelaskan suatu konsep ilmu ekonomi, bisa diterangkan melalui jenis persamaan ini, persamaan yang divisional ya. Selanjutnya ada persamaan behavior ya. Itu menunjukkan perilaku. Seperti tadi hubungan antara P dan Q, hubungan antara persamaan dengan price, hubungan antara penawaran dengan price. Nah, itu behavior ya. Karena bisa saja nanti variabel-variabelnya akan sesuai dengan apa yang kita teliti atau konsep yang akan kita kasih model matematika. Berikutnya ada lagi equilibrium conditions ya. Apalagi equilibrium condition ini persamaannya menggambarkan prasyarat untuk pencapaian equilibrium. Nah, ini sudah kita bahas ya equilibrium sebenarnya belum kita bahas secara detail. Cuma dari tugas yang Anda kerjakan sudah kelihatan di sana equilibrium itu adalah hubungan persamaan antar dua konsep. Bagaimana kita menemukan titik temu antara dua konsep. Oke, ini contohnya. Divisional equation, contohnya pada profit ya. Kemarin bagaimana menjawab profit? Profit merupakan selisih dari revenue dan cost. Ya, di mana cost ini selalu berhubungan negatif terhadap profit. Jadi, dia dicari revenue dikurang cost, selisihnya merupakan profit. Kalau nilainya positif itu profit. Kalau misalnya nilainya negatif berarti dia nilainya itu semacam loss ya, rugi. Nah, ini menerangkan divisional, bahwa divisional ini menerangkan bahwa profit merupakan selisih antara revenue dan cost. Jadi dibikin model matematikanya menjadi profit sama dengan R dikurang C. Nah, bagaimana dengan behavioral equation ya, persamaan equation. Tadi karena kita ngomongin tentang perilaku, bagaimana hubungan variabel C dengan Q. Bisa dilihat di sini, C itu bernilai setidaknya 75 lebih besar 75 dari kelipatan 10Q. Jadi hubungannya positif di sini, hubungannya sebanding. Semakin besar C, semakin besar pula Q. Semakin besar Q, semakin besar pula C. Gitu. Tapi C pastinya lebih besar dari 75 dari 10Q. Nah, ini behavioral. Nah, ini yang akan kita pecahkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu juga dengan ini. Ada hubungan Q kuadrat. Ini behavioral ya. Berarti Q kuadratnya Q dikali Q lagi gitu terhadap C. Jadi nilai C akan menjadi lebih besar. Semakin besar Q-nya, ini semakin besar pula C. Nah, nanti Anda akan lihat behaviornya. Mana yang lebih besar? C pada persamaan ini dengan C pada persamaan kedua. Lalu ada lagi nanti equilibrium conditions. Ya, tadi kan kita bagaimana melihat persamaan dari dua konsep. Konsep demand dan konsep supply. Apabila QD kita bandingkan dengan QS atau kita dalam bentuk persamaan QD sama QS, kita akan
menemukan satu titik pertemuan antara persamaan QD dan QS, demand dan supply. Nah, apa itu kalau misalnya udah ketemu antara QD sama dengan QS, berarti kita akan menemukan harga pasar. Nah, ini harga pasar itu salah satu contoh dari model matematika equilibrium condition, di mana kita mencoba melihat prasyarat dari terbentuknya harga pasar. Syaratnya QD harus sama dengan QS. Nah, sebelum sesi ini berakhir, perlu saya perkenalkan juga real number system. Bilangan-bilangan seperti apa saja yang akan kita gunakan yang umumnya dipakai untuk uh, model matematika ya, pada matematika ekonomi. Kita akan menggunakan semua bilangan positif, 1, 2, 3, lalu ada bilangan bulat negatif, minus 1, minus 2, dan juga angka 0. Juga nanti ada kan bilangan pecahan positif dan bilangan pecahan negatif. Ada juga yang mungkin familiar dengan koma ya. Lalu yang ini semua disebut bilangan rasional. Ada juga nanti bilangan irasional, seperti akar dari 2, nilai dari pi, 22/7, dan segala macam. Nah, ini nanti semua bilangan nyata, bilangan irasional, bilangan rasional, itu nanti akan terpakai atau akan kita pakai di model matematika. Nah, sekian perkenalan terhadap model ekonomi dan bagaimana kita sebenarnya ini menerangkan bagaimana konsep ekonomi dalam model matematika ekonomi, sehingga kita bisa menyampaikan bahasa matematika kepada publik ya, kepada ini, sehingga semua orang dapat mengerti. Sekian, nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan atau video berikutnya.